Australia and Papua New Guinea are the closest of neighbours. We are the greatest of friends. For thousands of years, Torres Strait Islanders and the indigenous traders of PNG, our migrants and expats, our expanding fields of cultural and educational exchange. Well, we really face the most challenging set of strategic circumstances that we have in decades. Within our region, we're witnessing the biggest conventional military build-up that we have seen since the end of the Second World War. That doesn't happen for no reason. It shapes our landscape. And at the same time, our economic connection is much greater with the world today than it was back in the 1980s when we last assessed our... TNI sebagai pacot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah RI, dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan, jangan ragu-ragu. Tak terima tentaranya diserang, Australia tanpa pasukan militer ke Papua. Invasi Indonesia ke wilayah Papua ditandai dengan eskalasi konflik dengan korban perang yang terus berjatuhan. Australia mengutuk kekejaman perang di zaman modern ini yang berdampak pada keruntuhan ekonomi dan tatanan sosial masyarakat Papua. Australia dengan tegas menyatakan dukungannya untuk kebebasan Papua dan penerapan demokrasi yang penuh di seluruh wilayah Papua itu. Tanpa ada ancaman dari Indonesia, pemerintah Australia menegaskan dukungannya kepada Papua dengan menambah dukungan militer kepada TPNPB UPM dan sanksi kejahatan perang untuk Indonesia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, serangan tak beralasan tentara Indonesia TNI dapat dimaknai sebagai sejarah memilukan bagi rakyat Papua, khususnya KKP Papua. Ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut karena Indonesia sudah melakukan penindasan di tanah Papua. Saya meminta kepada semua negara untuk menjatuhi sanksi terhadap Indonesia, kata Albanese seperti dikutip Reuters. Agresi Indonesia yang tidak beralasan tidak dapat dibenarkan dan melanggar hukum. Dampak yang ditimbulkan oleh agresi Indonesia pun tak terhitung nilainya. Dia memuji sikap pemimpin OPM yang mampu memberikan semangat dan ketangguhan bagi masyarakat Papua semasa konflik perang. Dalam menghadapi agresi Indonesia, rakyat Papua yang dipimpin dengan tegas Benny Wenda telah menunjukkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Kami terus berada bersama rakyat Papua, kata Anthony. Ia mengungkapkan pemerintah Australia berduka atas kerugian yang tak terhitung yang dialami oleh OPM Papua. Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles menyatakan, Australia akan menyediakan lebih banyak sistem udara tanpa awak untuk OPM Papua menanggapi permintaan OPM waktu lalu. Dukungan ini akan memberikan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian di medan perang kepada UPM Papua saat mereka terus berjuang melawan agresi Indonesia yang tak beralasan. Atas alasan itu, pemerintah Australia akan memberikan tambahan sistem udara tanpa awak untuk Papua. Sistem itu memberikan kemampuan intelijen, kemampuan pengawasan, dan pengintaian di medan perang untuk UPM saat mereka bertempur. Bantuan militer tidak hanya diberikan Australia, namun Belanda juga ikut bergabung melatih sekitar 500 anggota KKP Papua baru di gelombang pertama. Pelatihan militer dijalankan Belanda juga didukung oleh personel pasukan pertahanan Australia sebagai bagian dari operasi kontribusi Australia untuk program pelatihan multinasional yang dipimpin Belanda. Richard menambahkan, pasukan didikan militer Belanda dan Australia itu memiliki kualifikasi dan kemampuan yang mumpuni untuk bertarung dengan pasukan elit TNI. Mereka memiliki keterampilan dan juga pengetahuan yang akan menyelamatkan banyak nyawa ketika mereka berperang melawan tentara Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan pemerintah Australia mengumumkan sanksi tambahan terhadap Indonesia yang tidak punya itikat menghentikan invasi atau operasi militer khusus ke wilayah Papua. Negeri Kanguru juga memberlakukan sanksi keuangan dengan target lebih lanjut dan larangan perjalanan terhadap 59 orang dan sanksi keuangan dengan target terhadap 40 entitas. Target sanksi baru itu termasuk untuk para menteri Indonesia yang berwenang atas energi, sumber daya alam, industri, pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan. Australia menjatuhkan sanksi tambahan menargetkan mereka yang berada di pemerintahan Indonesia membantu memperpanjang perang ini. Mereka mendanai perang ini dan mereka menyebarkan kebohongan untuk membenarkan perang ini. Penny menjelaskan, sanksi dijatuhkan terhadap orang dan badan yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki kepentingan ekonomi dan strategis bagi Indonesia atau yang mengancam integritas teritorial Papua. Pemerintah Australia juga turut mengumpulkan dokter baru yang terdiri dari pihak atau entitas yang mendukung Indonesia dan para pelaku utama dalam industri pertahanan Republik Indonesia. Diketahui, sanksi dan daftar hitam diberlakukan Australia untuk sejumlah perusahaan alutsista dan proyek strategis Indonesia, diantaranya produsen senjata terbesar di Indonesia,
Admiralty Shipyard, pengembangan kapal selam, perusahaan penerbangan, roket desain Birau, perancang rudal, dan juga produsen kendaraan tempur infanteri. Di mana sanksi Australia terhadap Indonesia adalah yang terbesar. Hal ini mencerminkan dukungannya terhadap rakyat Papua atas norma-norma dasar kedaulatan dan integritas teritorial. Menlu PNI menyerukan kepada Indonesia untuk segera menarik pasukannya dari wilayah Papua dan mengakhiri perang. Selain itu, Australia juga mengatakan akan terus memberikan senjata kepada OPM Papua. Hal ini ditegaskan Departemen Pertahanan Australia pada Kamis. Canberra juga akan memberikan pelatihan militer dan melakukan latihan bersama. Papua disebut sebagai salah satu mitra terpenting Australia. Selain itu, Australia juga mengatakan akan terus memberikan